Shalom. Puji Tuhan, kita pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk merayakan kebangkitannya. Mari kita sebelum mulai semuanya kita bangkit berdiri semuanya. Bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah hari ini kita awali dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tetap setia selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Cepat kita harus berangkat sekarang. Ayo segera kita kumpul. Mari kita sama-sama siapkan. Di sini ada minyak dan rempah-rempahnya. Ada minyak, kemenyan, dan mur. Yuk kita bagi bersama dan kita siapkan semuanya. Sudah siap? Ayo kita siap, kita pergi ke kubur. Aku sangat sedih. Tuhanku disalib, Dia menderita menggantikan kita. Kira-kira nanti siapa ya yang akan membeli? Ayo kita sama-sama siapkan semuanya. Apa yang akan terjadi? Kira-kira siapa ya yang mau menggulingkan batu yang besar itu dari kuburnya? Siapa ya? Siapa? Siapa ya? Ya, siapa ya? Kira-kira aku tidak kuat untuk menggulingkannya. Siapa yang mampu? Ayo, coba. Kira-kira itu siapa? Apa ini? Suara apa ini? Ada apa ya? Ada apa ini? Loh. Kamu goyang-goyang ya? Apa ini ya? Lepaslah! Lepaslah! Awas, jatuh. Awas. Jangan. Ada apa ini? Lihat. Kubur telah terbuka. Ayo, kita lihat. Siapa ya? Yang telah menggulingkannya? Janganlah takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia telah bangkit. Ia menang. Segeralah pergi Ya, dan katakan kepada murid-murid yang lain, Ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit. Ia telah menang. Yesus hidup. Ia menang. Ia bangkit. Hidup. Yesus hidup. Dia hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Mau kali patahkan. Kita jadi. Saya akan kembali bangkit.
Karena Yesus hidup di dalammu dan di dalamku. Itu suatu keajaiban yang terjadi. Karena kita tetap ada sampai sekarang ini. Dari ufuk timur sampai ke benang matahari. Dia ada bagimu dan bagimu. Saya undang tim kolektor maju ke depan. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagimu. Glory. Kami rasakan Tuhan, kuasa kebangkitanmu itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik buat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu yang telah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah ini Tuhan boleh kembali untuk kemuliaan dan kebesaran saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin.
bersyukur Tuhan saat ini atas kasih-Mu, cinta-Mu. Engkau telah menang, Engkau telah bangkit. Dan kami juga akan memperoleh kemenangan itu bersama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Untuk kami siap mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu, menerima berkat yang daripada Engkau. Kami siap dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa merayakan kemenangannya, His victory, bukan hanya kemenangan lantas dipakai sendiri, tapi His victory is our victory. Kemenangannya Dia juga menjadi kemenangan saudara dan saya. Saya berikan tema ini adalah pampang ditulis di atas ini. His victory is our victory. Kita buka dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekarang saya tahu, sekarang saudara juga tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Kemenangan yang gimana? Kemenangan yang gilang gemilang. Our victory comes through His story. Kemenangan kita datangnya, kemenangan kita dapatkan dari sejarah kehidupannya. Apabila sejarah ini tidak pernah terjadi, apabila sejarah ini hanya sebagai cerita, legenda, maka kita juga sama. Kita hanya cerita, hanya dongeng. Tapi puji syukur, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia bangkit. Cerita yang sesungguhnya, sejarah yang asli. Cerita tentang Dia dalam nubuatan, dalam perjanjian lama, semua tergenapi, semua terjadi. Maka sekarang saudara dan saya yang jadi pengikut-pengikutnya, bukan menjadi korban kekalahan atau sebagai victim yang bersalah, tapi saudara dan saya menjadi korban dari kemenangan, victory. Sejarah ini kita bisa melihat His victory is our victory. Kemenangannya menjadi kemenangan kita. Dan Dia menjalani waktu Jumat Agung sebagai korban, sebagai victim. Dia menjalani semua. Lantas kita mengikutinya dalam pengorbanannya. Coba tampilkan gambar yang He is risen, my Redeemer lives. Dia hidup, Dia bangkit. Sekali lagi Dia sebagai korban, sebagai victim, yang orang menganggap Dia kalah, yang orang menganggap Dia kena tulah dan sebagainya. Lantas kita mengikuti. Apakah Dia tetap dalam kekalahannya? Apakah Dia tetap di dalam sebagai korban?
Maka kalau kita melihat gambar ini, salib yang kosong. Kalau ada orang yang pakai salib terus ada gambarnya Tuhan Yesus, yaitu memang suka-suka ya. Tapi pada kenyataannya salib itu kosong. Gak ada yang tergantung di sana, gak ada. Lantas kemana? Dia turun di dalam kuburnya. Kubur ini juga kosong. Dia menang, dia bangkit. Sebab kalau dia tetap di dalam kekalahannya, sebagai victim, maka saudara dan saya juga sebagai korban kekalahan. Maka Paulus menulis 1 Korintus 15 ayat yang 16. Dikatakan demikian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Selanjutnya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kamu masih hidup dalam dosa, dalam kekalahan, dalam victim, korban kekalahan. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini sebagai manusia, menaruh pengharapan pada Kristus yang juga manusia, yang dianggap kena tulah. Kita menaruh pengharapan pada Kristus yang sebagai korban. Kalau enggak hidup, kalau enggak bangkit, maka saudara, saya orang yang paling malang dari segala manusia yang ada di muka bumi. Orang yang sengsara melebihi dari orang yang sudah dalam sengsara. People who are suffering more than people who are already in the misery. Orang yang paling malang. Karena apa? Ini orang berdosa, berada dalam dosa. Maka Kristus datang. Dia juga dianggap sebagai orang berdosa, kena tulah. Lantas kita percaya sama dia. Kalau dia nggak bangkit, berarti kita ini yang sudah sengsara ini lebih lagi sengsara. Tapi yang benar di dalam ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Maka kita bangga. Dia yang sebagai victim, sebagai orang yang kena tulah, sebagai orang katakan dia telah kalah, tapi sekarang menjadi victory, menang. Maka saudara dan saya juga menang. Maka dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu, saudara dan saya, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. More than conquerors. Kalau dalam bahasa terjemahan aslinya kan hypernikau. Hypernikau, hyper itu melebihi, over. Kalau ada anak hyper, itu over, melebihi. Dan dikatakan hypernikau. Itu berbicara go beyond conquest. Melebihi, melampaui dari penaklukan. Melampaui dari segala apapun juga yang pernah dikalahkan. More than conquerors. Victim become victory. Lantas kita bertanya, kemenangan yang bagaimana? Dan apa yang dikalahkan?
Lantas pertanyaan kedua, kepada siapa kemenangan itu akan diberikan? Yang ketiga, bagaimana mengalami kemenangan itu? Yang pertama, kemenangan yang bagaimana? Mazmur 20 ayat 7b dikatakan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kemenangan yang mutlak. Kemenangan yang sungguh-sungguh. Kok bisa menang? Bagaimana? Posisinya itu gimana sih kok bisa menang? Maka dalam Kolose 2 ayat 9 dijelaskan. Kok bisa menang? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania dalam tubuh manusianya, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Waktu saya baca ini agak bingung. Seluruh kepenuhan kealahan ini gimana? Kalau di dalam bahasa, sekali lagi saya bahasa Inggriskan ya, nanti kita uraikan. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Di dalam Kristus seluruhnya full kepenuhan of the deity. Deity ini theotes, dewa di atas segala dewa, Allah di atas segala Allah. Di dalam tubuh Kristus ini berdiam superpower, dewa segala dewa, the deity, theotes, Allah di atas segala Allah. Kau boleh menyebut dewa apa saja, dewa Zeus, Thor, dewa apa? Dia di atas dewa segala dewa. Ada dalam hidupnya. Penuh dengan kekuatan dari segala Allah. Yang ada engkau sebut apa saja. Penuh dengan kekuatan dari segala dewa. Apa sih yang engkau sebut dewamu apa? Dia segalanya. Maka di dalam Kolose 2 ayat 10b dikatakan, dialah kepala semua pemerintah dan semua penguasa. Untuk apa? Ya untuk mengalahkan ini loh, kemenangan ini terjadi. Secara tubuh boleh hancur. Tubuh jasmani hancur. Jumat lalu kita bahas tubuh yang busuk boleh hancur, tapi akan bangkit dengan tubuh kemenangan. Wong dia dewa atas segala dewa, Allah atas segala Allah. Maka kemenangannya ini loh akan melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kolose 2 ayat 15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Waktu Yesus dalam tubuh jasmaninya melewati jalan Via Dolorosa, maka dia diolok-olok, diejek, menjadi tontonan umum. Di jalan Via Dolorosa itu adalah pasar umum. Diejek, dihina. Tapi ketika dia menang, maka pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dibalik. Mereka jadi tontonan umum. Dia menang. Hal yang pertama dia lakukan, dilucuti semua. Karena dia yang penguasa. Kemenangan terjadi, menelanjangi semua penguasa yang ada di muka bumi. Maka segala kekalahannya dia berbalik jadi kemenangan. Hal yang kedua dilakukan, dia mematahkan kuasa maut. 2 Timotius 1 ayat 10.
yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bukan hanya dilucuti, tapi dipatahkan karena kuasanya. Bukan hanya dipatahkan saja. 1 Korintus 15:26 dikatakan, maka musuh yang terakhir dibinasakan. Bukan hanya dilucuti, dipatahkan, tapi dibinasakan. Maka terjadi kemenangan yang mutlak. Kemenangan yang absolut. Dan ketika kemenangan terjadi ini, kembali tampilkan gambar tadi. Kemenangan mutlak ini. Salib kosong. Kubur kosong. Dia ketika dinyatakan menang, bukan hanya menang sembarangan menang. Indonesia ketika dinyatakan merdeka harus ada dekret, harus ada deklarasi, gak sembarangan. Kalau nggak ada dekret dan deklarasi, maka merdekanya abal-abal. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan sesungguhnya merdeka. Ada deklarasi, ada dekret yang keluar. Dekret ini adalah titah atau perintah yang dikeluarkan oleh yang tertinggi. Nah, deklarasi adalah pernyataan yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan atau dasar yang kuat. Dia akan mendeklarasikan. Maka sebelum terjadi kemenangan, gambar ini, semua silent. Semua terdiam. Bahkan di surga pun diam. Silent. Gak ada yang berani ngomong. Gak ada yang menang. Dekret ini gak bisa dikeluarkan. Makanya terdengar isak tangisan. Tangisan seseorang. Wahyu pasal yang kelima. Di dalam ayat yang keempat. Wahyu pasal yang kelima ayat yang keempat. Dikatakan, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Diam semua, di sorga diam. Siapa yang layak menerima dekret ini? Siapa yang layak menerima mandat ini? Ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu padaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan itu dan membuka ketujuh meterainya. Lompat di dalam ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima dekret. Sah. Menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang Maha Kuasa. Engkau layak menerima. Engkau menerima keputusan ini. Maka ketika menerima ini, terjadi sorak-sorai. Wahyu 5 ayat yang 11.
Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat 13. Dan aku mendengar suara makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Dia. Dia mendapatkan dekret. Dia menang. Lantas Dia mendeklarasikan. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Dia mendeklarasikan, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Deklarasi kemenangan yang mutlak, kemenangan yang gilang gemilang. Seluruh bumi, seluruh surga, seluruh yang ada di laut bersorak-sorai, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang menang. Maka Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Dia menantang, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Gak ada yang nandingi. Ia menang. Decree dan declare. Surat engkau dinyatakan menang. Dan engkau mendeklarasikan. Dan sekarang kemenangan itu yang kedua diberikan kepada saudara dan saya. Tapi bukan kemenangan diberikan seenaknya. Kemenangan yang bersyarat. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka langsung yang ke B ya. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih, dan mereka yang setia. Saudara dipanggil, saudara dipilih, apakah engkau masih setia? His victory is your victory. Kalau engkau mempunyai persyaratan, kau dipanggil? Iya, kau dipanggil. Kau dipilih? Iya, aku masuk dalam pelayanan. Setia enggak? Maka Mazmur 20 ayat emas tadi, ayat Mazmur 20 ayat 7. Bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Paulus menegaskan kembali dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu setia. Seperti yang Mazmur katakan, dalam Wahyu katakan, yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Itulah kemenangan yang kau peroleh. Itulah kemenangan yang diberikan. Maka dalam kitab Wahyu seluruhnya mengatakan, barang siapa yang akan menang
akan memperoleh ini. Kau akan berdiri teguh kok. Kau gak akan goyah dan kau giat selalu. Sekali lagi persyaratan yang bersyarat ini diberikan supaya kau memperoleh kemenangan. Hal yang ketiga, bagaimana mengalami kemenangan itu. Ini yang kita seringkali berpikir, gimana ya caranya mengalami kemenangan itu. Apakah bisa aku mengalami kemenangan? Bisa. Karena dikatakan 1 Korintus 15 toh, 57, 58. Kristus sudah memberikan kemenangan. Kristus sudah memberikan. Cuman kita mau enggak dan bisa enggak menerimanya. Bagaimana mengalami kemenangan itu? Maka di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Welcome to the victory walk. Selamat datang di jalan kemenangannya. Dia udah menang kok. Dia udah bangkit dan hidup. Maka ditawarkan welcome. Silakan datang. Silakan datang di dalam jalan kemenangannya. Ditawarkan. Saudara mau enggak? Saya mau ngambilkan contoh di dalam salah satu tokoh Alkitab yang juga mengalami kemenangan. Tapi kemenangannya pasti lebih kalah dengan kemenangan yang Kristus menangkan. Tapi satu contoh bagaimana dia bisa memperoleh kemenangan, yaitu peristiwa Daud dan Goliat. Maka satu saat di dalam 1 Samuel 17 itu, satu saat Goliat ini jago, boleh dikatakan pentolane, jagone dari musuh, kode, gagah, ya, kuat. Maka dia berada di dalam lembah, dikatakan itu di lembah. Maka Goliat berseru-seru, "Hei, siapa yang berani ngelawan saya?" Gitu. "Siapa jagoanmu? Ayo keluarkan, ngelawan aku." Gitu. Itu ceritaan dalam 1 Samuel 17. Siapa? Gak ada yang berani. Mereka semua berada di dalam lembah. Dia berteriak-teriak. Maka satu saat Daud ini ketika disuruh orang tuanya ngantar makanan kepada saudara-saudaranya, Daud dengar, ini kok menghina nama Tuhanku, kok melecehkan nama Allahku. Semua di dalam lembah itu gak ada yang berani bicara, gak ada yang berani maju. Maka Daud dikatakan di situ, kita baca aja ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-19. Ayat 19. 1 Samuel 17 ayat yang ke-19. Dikatakan di Saul dan mereka itu semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang miskin, Filistin. Di lembah lah. Lah Daud waktu datang dari atas, waduh, lembah kekelaman ini, lembah baka, lembah kematian. Tapi Daud percaya, aku punya Allah yang luar biasa. Tadi dikatakan bagaimana mengalami kemenangan itu. Welcome to the victory walk. Step into victory. Melangkah untuk masuk dalam kemenangan. Daud mikir, Tuhan, di lembah kematian, semua gak ada yang bisa mengalahkan. Apa aku bisa?
Tapi Daud percaya Allahnya luar biasa. Maka dia melangkah. Ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkan nyala kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkut muatan dan pergi seperti yang diberitakan Isai padanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Daud ketika mendengar semuanya itu, dia melangkah masuk dalam lembah kekelaman. Waduh, lembah masalah itu, mosok iya toh. Katanya his victory is our victory. Disuruh ngelewatin lembah. Maka Daud menulis di dalam Mazmur 23 ayat 4 itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut. Dia ngalami, dia berjalan, dia masuk, step into victory, mengikuti kemenangannya, melangkah masuk. Dia percaya. Dan Mazmur 84 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Apabila melintasi, ayat yang kelima dulu ini ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah perjalanan ini. Disuruh masuk ke lembah. Maka di dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian. Ayat selanjutnya, apabila melintasi lembah baka, lembah kekelaman, mereka menjadikannya menjadi tempat yang berair mata. Bukan air mata, tapi mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bukan air mata, tapi mata air berkat. Maka di dalam ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tadi katakan, welcome to the victory walk. Step into victory. Ayo masuk dalam kemenangannya. Ayo melangkah sekarang dalam lembah. Waduh Tuhan, lembah meneh. Remember, your victory through your valley. Ingat, kemenanganmu melewati dalam lembah. Daud menyadari bukan dengan kekuatannya dia, tapi tangan Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Maka di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-15, Mazmur 118 ayat yang ke-15, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Wah, Daud menyadari
Lembah kekelaman gak masalah, bukan air mata, tapi mata air yang terjadi. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Daud mengerti, saudara, menghadapi permasalahan. Dia bukan lari, tapi overcome challenges. Dia mendatangi. Maka dia berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat yang 45. Dia ngomong di engkau, dia berbicara pada Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Saudara berada dalam lembah, berhadapan dengan tombak, lembing, pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Maka dalam Mika juga dikatakan, tema kita kan, Allah sebagai kepala barisan. Daud mengerti, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Maka dia menang. Bagaimana mengalami kemenangan itu? Sekali lagi, step melangkah masuk, cari dia dan mengikuti dan hidup dalam hadirat Tuhan. Follow and living with presence of God. Kalau Daud boleh mengalami kemenangan, terlebih lagi Yesus Kristus yang mengalami kemenangan yang gilang gemilang, dan kemenangan itu diberikan kepada mereka, kepada saudara dan saya. Maka semestinya kita juga bersorak-sorai, puji Tuhan, Tuhan yang memberikan kemenangan buat aku. Kita buka Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Kitab Sefanya pasal 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang juga karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih. Ia juga bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. His victory is your victory. His victory, our victory. Kalau engkau mau melangkah bersama dengan dia, kalau dia hidup, dia bangkit, dia menang, maka saudara juga hidup, saudara juga bangkit, saudara juga menang di dalam Yesus. Amin. Hari ini deklarasikan, aku menang bersama dengan Tuhan. Aku hidup bersama dengan Tuhan. Aku bangkit bersama dengan Tuhan. Allahku sebagai pimpinan utama. Dia menang. Maka saya juga menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Maka kami juga mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kami bersuka cita. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat-sangat baik. Engkau yang sudah menang. Engkau yang sudah bangkit. Engkau memberikan kemenangan itu. You rise. Engkau sudah menebus kami semuanya. Terpujilah namamu. Kami bersyukur.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan tarian yang dilatar belakangi dengan lagu Arise. Tuhan, Engkau bertahta. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian penyembahan. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Yeah. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Come on. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Yeah. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praise. Yeah. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praise. Yeah. We lift you up, we lift you up,
syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah bangkit, yang sudah menang, yang sudah hidup. Maka pengharapan kami tidak sia-sia. Kami memiliki kemenangan bersama dengan Engkau. Maka ketika kami pulang, kami juga membawa kemenangan dalam hidup ini. Kau berkati, Kau sertai setiap kami Tuhan. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami. Maka Engkau turun tangan untuk memegang dan memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.